Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Aisyah, NIM T20191474. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu modul. Pengertian modul sendiri adalah suatu paket bahan pembelajaran atau learning material yang disusun dalam bentuk tertentu yang digunakan sebagai keperluan belajar. Fungsi modul. Fungsi modul yaitu 1. Sebagai bahan ajar mandiri, 2. Sebagai pengganti fungsi pendidik, 3. Sebagai alat evaluasi, dan keempat sebagai bahan rujukan bagi peserta didik. Meningkatkan efektivitas pembelajaran, menentukan dan menetapkan waktu belajar, dan yang terakhir mengetahui kompetensi yang belum dicapai siswa. 4. Ciri-ciri modul. Yang pertama, dapat digunakan sendiri, memiliki tujuan pengajaran yang spesifik dan jelas, penyajiannya asosiatif, sistematis, dan bertahap. Dan yang terakhir, menekankan kepada partisipasi aktif peserta didik. Poin A. Biografi Wali Songo. Tokoh Wali Songo dikenal sebagai waliullah, yaitu orang-orang yang dekat dengan Allah. Wali Songo juga berkedudukan sebagai waliul amri, yaitu orang yang memegang kekuasaan atas hukum kaum muslimin serta pemimpin masyarakat yang berwenang memutuskan dan menentukan urusan masyarakat, baik urusan duniawi ataupun keagamaan. Adapun tokoh-tokoh Wali Songo tersebut adalah sebagai berikut. 1. Sunan Gresik. Sunan Gresik sering dikenal dengan nama Maulana Malik Ibrahim. Beliau adalah ulama pertama yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Beliau wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal 882 Hijriah atau 8 April 1419. Jenazah beliau dimakamkan di Gapura Wetan, Kabupaten Gresik. 2. Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah putra Syekh Ibrahim Samarqandi. Sunan Ampel lahir di Campa pada tahun 1401. Sunan Ampel memiliki nama asli yaitu Raden Rahmat. Beliau memiliki istri yang bernama Nyai Ageng Manila, yaitu putri Bupati Tuban yang bernama Arya Teja. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 dan dimakamkan di Ampel, Surabaya. 3. Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dari pernikahannya dengan Nyai Ageng Manila. Beliau dikenal dengan nama Raden Maulana Magdum Ibrahim. Sunan Bonang lahir di Surabaya pada tahun 1465 dan wafat pada tahun 1525. 4. Sunan Giri. Sunan Giri memiliki nama asli yaitu Raden Paku. Beliau adalah putra dari Maulana Ishak. Sunan Giri wafat pada tahun 1506 dan jenazahnya dimakamkan di daerah Giri, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. 5. Sunan Derajat. Sunan Derajat lahir pada tahun 1407 di Ampel, Surabaya. Beliau memiliki nama asli yaitu Raden Qasim atau Syarifuddin. Sunan Derajat merupakan adik Sunan Bonang. Beliau terkenal sangat mengedepankan dakwah Islam. Beliau wafat pada pertengahan abad ke-16 dan dimakamkan di daerah Sedayu, Kabupaten Gresik. 6. Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo memiliki nama asli yaitu Raden Masyahid. Sunan Kalijogo merupakan putra dari Raden Sahur Tumenggung. Sunan Kalijogo memiliki istri yang bernama Dewi Saroh, dan dari pernikahannya Dewi Saroh, Sunan Kalijogo memiliki 3 orang anak, yaitu 1. Raden Umar Said atau Sunan Muria, 2. Dewi Rukoyah, dan 3. Dewi Sofia. 7. Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra Sunan Mutu. Sunan Kudus memiliki nama asli yaitu Ja'far Shadiq dan masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi Muhammad SAW. Sunan Kudus merupakan ulama yang banyak menguasai ilmu, yaitu seperti ilmu fikih, ilmu tauhid, hadis, dan tafsir.
Sunan Kudus memiliki gelar waliul ilmi, yaitu orang-orang yang kuat ilmunya. 8. Sunan Muria. Sunan Muria memiliki nama asli yaitu Raden Umar Said. Sunan Muria merupakan putra Sunan Kalijaga. Sunan Muria merupakan wali termuda di antara 9 wali. Dalam berdakwah, beliau memilih tempat-tempat terpencil dan menyelenggarakan semacam kursus keagamaan bagi para pedagang, nelayan, dan rakyat biasa. 9. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli yaitu Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati lahir di Mekah pada tahun 1448. Beliau merupakan cucu dari Prabu Siliwangi. Area dakwah Sunan Gunung Jati yaitu meliputi daerah Cirebon, Majalengka, Kuningan, Sunda Kelapa, dan daerah Banten. Peran Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Yang pertama, pendidikan dan pengembangan keilmuan. Syekh Maulana Malik Ibrahim atau yang lebih dikenal dengan Sunan Gresik mendirikan pesantren di desa Gapuro Gresik. Sunan Ampel mendirikan pesantren Ampel Denta. Dakwah awal Sunan Bonang dilakukan di Kediri yang menjadi pusat ajaran Bhairawa Tantra dengan mendirikan masjid di daerah Singkar. Seni budaya. Seni dan budaya tertentu disesuaikan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Sunan Bonang dianggap sebagai pencipta gending pertama, sedangkan Sunan Giri adalah pencipta permainan anak bernuansa religius seperti jelungan, gending, jor, gula, cublak-cublak suang, serta lilir. Sunan Derajat adalah pencipta tambang Jawa, yaitu pakur. Sementara itu, Sunan Kudus adalah pencipta gending, mas kumambang, dan jin. Kemudian, Sunan Muria sangat piawai menciptakan berbagai tembang cilik jenis sinom dan kinekti yang berisi nasihat dan ajaran ketuhanan. Ia juga pandai menjadi dalang sebagaimana ayahnya, yaitu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dianggap sangat berjasa dan mengembangkan seni wayang purwa. Yang ketiga, sosial kemasyarakatan. Salah satu usaha dakwah dalam bidang sosial kemasyarakatan dilakukan Raden Rahmat atau Sunan Ampel, yaitu membentuk jaringan kekerabatan melalui perkawinan para penyebar Islam dengan putri penguasa bawahan Majapahit. Dengan cara tersebut, ikatan kekerabatan di antara umat Islam semakin kuat, termasuk dirinya sendiri yang menikahi putri Arya Teja, Bupati Tuban. Sunan Derajat adalah sosok yang mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat golongan ekonomi lemah, yaitu fakir dan miskin. Sunan Kudus dalam dakwahnya mengajarkan mengenai alat-alat kebutuhan rumah tangga, pertukangan. 4. Berbangsa dan bernegara. Sunan Ampel termasuk perancang kerajaan Islam Demak Bintoro yang beribu kota di Demak. Beliau sendiri berkedudukan sebagai Bupati Penguasa Surabaya. Sunan Kalijaga mempunyai kedudukan yang tinggi di kerajaan Demak, yaitu sebagai guru sekaligus penasehat utama Sultan. Beliau ahli dalam ilmu administrasi negara dan piawai dalam berstrategi. Syair Labu Bundur Pacul merupakan wujud kritiknya terhadap kebijakan raja. Liriknya sederhana, tetapi sangat bermakna. Strategi dakwah yang dijalankan Sunan Gunung Jati adalah memperkuat kedaulatan politik. Beliau juga berusaha mempererat hubungan dengan tokoh-tokoh